Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di pelajaran kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai hidrokarbon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Karena di dalam minyak bumi ini terkandung senyawa yang merupakan hidrokarbon. Oke, langsung saja. Mari kita simak ya. Minyak bumi ini terbentuk dari penguraian senyawa organik dari jasad lenik atau jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut. Nah, hasil penguraian yang berbentuk cair akan menjadi minyak bumi, sementara yang wujudnya gas akan menjadi gas alam. Nah, proses penguraian ini berlangsung sangatlah lambat, sehingga untuk membentuk minyak bumi ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, berarti minyak bumi yang kita pakai sekarang itu berasal dari waktu yang lalu. Jadi diuraikan sama senyawa organik ini jutaan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga dibutuhkan kearifan yang sangat baik dalam mengeksplorasi dan pemakaiannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan minyak bumi ini? Ternyata untuk mendapatkannya ini harus dilakukan pengeboran terlebih dahulu. Minyak bumi hasil pengeboran ini disebut sebagai minyak mentah atau crude oil, di mana warnanya dia itu hitam pekat. Nah, untuk supaya kita bisa menggunakannya dan ada nilai ekonomisnya, maka si minyak bumi mentah ini harus diolah terlebih dahulu. Nah, pengolahannya dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya, atau kita sebutnya sebagai destilasi. Pemisahan ini telah saya sampaikan di semester 1 pada materi submateri yang pertama mengenai pemisahan campuran. Kenapa dilakukan dengan destilasi? Karena sebagian besar senyawa penyusun minyak bumi ini merupakan senyawa hidrokarbon yang berbeda dalam bentuk dan strukturnya, sehingga masing-masing komponen mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda. Nah, sifat fisik atau fisika yang menonjol pada senyawa hidrokarbon ini adalah titik didih, maka sifat inilah yang merupakan salah satu faktor yang mendasari pengolahan minyak bumi menggunakan teknik destilasi. Jadi kalau buka lagi semester 1, teknik destilasi ini biasanya untuk memisahkan antara campuran cair dengan cair. Nah, minyak bumi ini termasuk yang demikian. Nah, minyak bumi yang telah terpisah tadi dari gas, kemudian akan minyak bumi yang telah terpisah dari gas yang terlarut, kemudian akan dibawa ke kilang minyak untuk dilakukan destilasi. Nah, berikut bagan destilasi bertingkatnya. Nah, minyak bumi yang tadi yang dibawa ke kilang minyak ini akan dipisahkan. Prosesnya sebagai berikut. Minyak mentah yang dipanaskan ini dalam broiler atau tungku menggunakan uap air bertekanan tinggi sehingga suhunya mencapai 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan akan dialirkan ke dalam menara destilasi ini ya. Di sini minyak mentah masuk ke dalam tungku. Kemudian si tungkunya dipanaskan mencapai suhu 600 derajat Celcius. Kemudian dia masuk ke dalam menara destilasi ini nanti. Nah, uap minyak mentah yang terdapat dalam menara destilasi ini, yang di sini, akan bergerak melewati pelat-pelat. Jadi ada pelat-pelat sini ya, nih kelihatan ya. Nah, atau tray. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cap, yang memungkinkan uap lewat. Jadi nanti si uap-uapnya akan melewati si pelat-pelat ini. Nah, dalam pergerakannya uap akan menjadi dingin. Jadi dia akan melewati suatu pendingin dan kemudian uap ini akan menjadi dingin. Sebagian uap tersebut yang akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Jadi intinya gini, kalau dalam pemisahan minyak bumi ini karena berdasarkan titik didih, jadi si minyak mentah yang sudah melewati tungku akan dialirkan ke dalam menara destilasi. Nah, di dalam menara ini karena berdasarkan titik didih, maka yang sudah mendidih terlebih dahulu akan melewati pendingin tadi ya. Kemudian dia akan yang sudah mencapai titik didihnya
dia akan terkondensasi membentuk zat cair. Jadi dia akan kembali menjadi zat cair. Nah, dari proses ini akan diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi yang akan dilakukan proses selanjutnya. Dan nanti yang akan kita gunakan itu yang ini, hasil dari fraksi-fraksi tadi. Yang 20 derajat Celcius dia disebutnya gas petroleum atau kita kenal sebagai LPG. Nah, pada sekitar 150 derajat Celcius yang sudah mencapai titik didih ini adalah kelompoknya gasolin atau bensin. Yang 200 derajat Celcius ini adalah kerosin atau minyak tanah. Kemudian 300 derajat Celcius ini diesel. Kemudian 370 derajat Celcius adalah minyak bahan bakar industri. 400 derajat Celcius itu untuk minyak pelumas lilin parafin, dan sisanya residunya, hasil destilasi ini adalah aspal. Kayak ini ya, yang hasil tadi fraksi tadi. Yang fraksi pertama ada gas, jumlah atomnya antara C1 sampai C4, titik didihnya kurang dari 30 derajat Celcius. Kegunaannya untuk bahan bakar pemanas. Petroleum ether dipakai untuk pelarut, bensin kita kenal sebagai bahan kendaraan bermotor, minyak tanah bahan bakar juga pemanas, minyak gas dipakai untuk bahan bakar diesel yang tadi ya, mesin diesel atau juga pemanas, solar dipakai untuk bahan bakar diesel juga. Kemudian ada minyak pelumas, dan terakhir adalah aspal, dia residu. Nah, dia digunakan untuk lilin, malam, pelapis jalan raya. Tadi dari fraksi-fraksi minyak bumi yang tadi, ternyata fraksi-fraksi tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama tadi kita pakai gas LPG, kemudian ada untuk mesin diesel, solar, kemudian ada bensin, ada minyak tanah juga, kemudian aspal, lilin atau parafin. Nah, sekarang bahasan selanjutnya khusus mengenai bensin. Nah, bensin ini ternyata merupakan salah satu bahan bakar yang paling banyak digunakan. Sehingga untuk mendapatkan bensin dalam jumlah besar harus dilakukan proses selanjutnya. Jadi hasil dari pemisahan tadi dilakukan proses selanjutnya, yaitu cracking. Apa itu cracking? Cracking ini adalah pemutusan rantai hidrokarbon yang rantainya panjang menjadi rantainya yang lebih pendek. Nah, untuk bahan bakar kendaraan bermotor ini harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, bahan bakar itu harus memiliki pola pembakaran teratur. Pada cuaca yang dingin harus tetap dapat memenuhi pembakaran dengan mudah. Dan yang ketiga adalah ramah lingkungan. Nah, supaya dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka mutu bensin harus diperhitungkan. Jadi bensin ini punya mutu atau kualitas. Nanti sebelum ke kualitas, kandungan apa saja sih yang ada di dalam bensin? Senyawanya. Nah, ini senyawa yang ada di dalam bensin. Dia merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa normal heptana. Berarti kelompok alkana ini ya, ana belakangnya, ini juga ana. Jadi dia kelompoknya alkana. Ini N-heptana atau normal heptana. Dia rantainya lurus, maka disebut dengan N. N itu berarti normal, dia rantainya lurus. Nah, yang kemarin pembahasan sebelumnya itu kita membahasnya di alkena. Nah, ternyata untuk fraksi minyak bumi ini kebanyakannya senyawanya adalah alkana. Kemudian ada isooktana atau nama kimianya, nama IUPAC-nya kita sebut sebagai nama IUPAC adalah 2,2,4 trimetilpentana. Berarti dari sini ya nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,2,4, metilnya ada 3 maka disebut trimetil. Induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi 2,2,4 trimetilpentana atau nama lainnya adalah isooktana. Nah, itu kandungan di dalam bensin. Oke. Nah, mutu atau kualitas bensin ini kemudian ditentukan oleh persentase dari isooktana tadi yang terkandung di dalamnya, atau bisa kita sebut sebagai bilangan oktan atau nilai oktan. Bilangan oktan merupakan ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan di dalam mesin. Bensin yang mengandung 100% isooktana memiliki bilangan oktan 100. Sedangkan bensin yang mengandung 100% normal heptana
memiliki bilangan oktannya itu sama dengan 0. Misal nih, ada bensin yang beredar di pasaran itu bilangan oktannya 80, berarti bensin tersebut akan mengandung 80% isoktana dan 20%-nya normal heptana. Begitupun yang lain. Bilangan oktannya 88, artinya 88% isoktana. Nah, sisanya sebanyak 12%-nya adalah normal heptana. Nah, kenapa sih suatu bensin ini kualitas bensin ini ditentukan dari suatu bilangan tadi, atau kita sebutnya sebagai nilai oktan atau bilangan oktan? Karena ternyata semakin besar bilangan oktan, maka ketukan atau knocking pada mesin akan semakin kecil. Knocking pada mesin ini kenapa bisa terjadi ketukan atau knocking? Ini akibat bensin yang sudah terbakar sebelum terjadinya percikan api dari busi. Nah, hal ini akan menyebabkan mesin cepat rusak. Jadi kalau bensinnya sudah terbakar, pembakarannya sudah dalam mesin itu pembakarannya sudah terjadi, sementara percikan api dari businya ini belum ada, maka ini yang menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga itu yang disebut sebagai ketukan atau knocking. Nah, knocking ini sebisa mungkin harus dihindari. Bagaimana caranya kalau misalkan ada bensin nih kualitasnya buruk? Maka pasti ketukannya juga akan semakin tinggi. Nah, biasanya ke dalam bensin tersebut untuk meningkatkan nilai oktan akan ditambahkan suatu zat namanya TEL atau tetraethyl lead. Nah, sehingga ketukannya akan dapat dikurangi. Namun ternyata penggunaan TEL ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Mari kita lihat dampak buruk dari TEL apa saja. Kenapa TEL ini memberikan dampak buruk bagi manusia? Karena di dalam TEL ini ternyata ada gas buang, yaitu yang nanti akan dibuang ke udara yang mengandung timbal. Dari hasil dari pembakaran bensin yang mengandung TEL ini akan menghasilkan timbal atau Pb. Nah, partikel timbal yang terhisap oleh manusia dalam jumlah besar akan menyebabkan terganggunya kesehatan. Pertama, jika kita menghirup timbal tadi kemudian masuk ke dalam tubuh, sebagian besar ini akan ditimbun di dalam tulang. Ketika orang mengalami stres nih karena di dalam tubuhnya ada timbal, maka si timbal ini akan diremobilisasi atau disebarkan lah ya dari tulang dan masuk ke peredaran darah, sehingga menimbulkan resiko keracunan. Dalam jangka panjang bisa berbahaya. Jadi timbunan Pb ini bisa berbahaya. Selanjutnya, jika timbunan Pb ini dialami oleh seseorang yang sedang hamil, maka beresiko mengakibatkan kesehatan janin dan pertumbuhan balita akan terganggu seperti cacat bayinya, bahkan keguguran. Atau kalaupun dia lahir selamat, bisa balita ini karena mendapat asupan timbal yang terus-menerus dari ibunya, maka akan terhambat perkembangan sistem sarafnya. Bisa resikonya yaitu dia memiliki penyakit neurotik atau penyakit saraf ya, sukar belajar dan penurunan IQ. Dampak lainnya, pada orang dewasa partikel timbal ini bisa menyebabkan yang tadi ya, hilangnya selera makan, cepat lelah dan rusaknya saluran pernapasan. Kemudian pada perempuan dewasa, selain mengganggu sistem reproduksi, juga mengganggu daur menstruasi jika tertimbun di dalam tubuhnya. Pada laki-laki, Pb akan menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Sperma yang cacat bisa membawa resiko bayi yang cacat. Nauzubillah ya. Nah, terhadap kaum lansia, apalagi untuk yang sudah berumur, ini akan mempercepat proses penuaan alias memperpendek umur. Pb ini juga dapat mengkontaminasi tanah dan mencemari hasil pertanian yang dikonsumsi manusia. Sebuah laporan menyebutkan penggunaan bahan bakar bertimbal melepaskan 95% timbal yang mencemari udara di negara berkembang. Sehingga semakin banyak udara tercemar, maka kemungkinan jumlah Pb di udara pun akan semakin banyak. Jadi banyak resiko yang menyebabkan kesehatan kita akan terganggu ya. Dari itu sebaiknya harus dihindari ya, penggunaan berlebihan
kendaraan. Jadi harusnya enaknya pakai kendaraan umum gitu ya. Nah, karena tadi bensin yang mengandung TEL ini menyebabkan timbal, maka sekarang banyak digalakkan untuk bensin ini tanpa menggunakan timbal. Jadi TEL-nya diganti dengan MTBE, yaitu metil tersier butil ether. Nah, memiliki tugas atau fungsinya sama, yaitu untuk meningkatkan bilangan oktan tetapi tidak melepaskan timbal di udara. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai minyak bumi dan bensin. Semoga dapat dipahami. Berikutnya nanti kita akan membahas mengenai dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.